Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh berkah ini, di salah satu bulan yang dikenal dengan Syahrul Du'a, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan belajar terkait masalah manhaj, ya. Dan insyaallah pada Sabtu berikutnya mungkin kita akan belajar tentang hadis, dan kemudian di Sabtu yang ketiga mungkin kita akan belajar tentang tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan yang Sabtu ini kita akan belajar tentang manhaj yang kita ambil judul yaitu pilar-pilar dakwah salafiyah, atau kita ganti prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Taib. Kenapa kita harus mempelajari bab ini? Ini merupakan bab yang sangat penting, terutama bagi kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku berintisab, menyandarkan diri kita kepada dakwah salafiyah. Kita harus mengenal apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari dakwah salafiyah, sehingga itu bisa menjadi sebuah maklumat penting bagi kita dan sebagai barometer kita untuk membedakan apakah tempat kita menimba ilmu itu termasuk mereka-mereka berada di atas manhaj salaf. Kenapa demikian? Karena penting, ya, di dalam kita menimba ilmu agama, terutama kita belajar dari seorang ustadz,
penting untuk kita memperhatikan manhaj dari guru kita tersebut, karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini itu bagian daripada agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Dan syarat atau kriteria guru yang boleh kita duduk di majelisnya, kita ambil ilmunya, mereka-mereka yang berada di atas manhaj salaf dan senantiasa mengajarkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah tatkala mereka menyampaikan ilmu kepada para kaum muslimin. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah mereka termasuk berada di atas manhaj salaf, maka perlu kita lebih mengenal tentang prinsip-prinsip dasar dari dakwah salafiyah, sehingga ini akan bisa menjadi barometer kita di dalam kita menilai satu kajian, ya, kemudian bisa menimbang apakah orang tersebut layak kita ambil ilmunya atau tidak. Di sini ada beberapa prinsip yang disebutkan, ada sekitar mungkin 11 prinsip yang disebutkan terkait masalah prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah yang ini akan menjadikan pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya, terutama dengan dakwah-dakwah hizbiyah, yaitu mereka-mereka yang mengajak kaum muslimin untuk fanatik kepada kelompok mereka, bukan fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan sebutkan satu persatu apa saja prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dan kita akan menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, di antara prinsip dari prinsip dasar dakwah salafiyah, dan ini yang menjadi poin yang paling penting, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafu as-Saleh. Ya, kita katakan semua dai atau duat yang mengaku menyeru kepada Islam, itu mereka mengatakan atau mereka mengklaim diri mereka itu menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya itu bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman siapa. Itu yang membedakan. Ya, kalau antum tanya Khawarij berdakwah dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang liberal, mereka orang-orang liberal ketika berdalil menggunakan Al-Quran. Semua harokat-harokat dakwah, pergerakan dakwah mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang membedakan antara kita dengan mereka, ya, di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman siapa? Apakah dengan pemahaman hawa nafsu kita ataukah dengan pemahaman Salafu as-Saleh? Makanya kata Al-Mufaddal Ibn Muhalhal, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, ya, idza jalasta sahibal bid'ati yuhadditsuka bi bid'atihi atau bi bid'atihi hadartahu. Jikalau engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, mereka langsung menceritakan ini bid'ah saya, ini penyimpangan saya, ya, menceritakan ya ini ketergelinciran kami seperti ini. Kita akan lari dari mereka, kita tidak akan pernah simpati kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan di dalam majelis-majelis mereka, di dalam menggait kaum muslimin, yuhadditsuka bi ahaditsi sunnah fi budui majlisihi. Mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan Sahih Bukhari, menggunakan Sahih Muslim. Bahkan ketika mereka mulai berceramah, memulai ceramah mereka dengan khutbatul hajah. Ya, tapi apa itu menjadi barometer bahwasanya ketika mereka memulai kajian ceramah mereka, lalu kita katakan bahwasanya dakwah ini atau
ustadz ini, kajian ini adalah kajian salaf? Belum tentu. Lihat kontennya. Ketika dia memahami Al-Quran dan Sunnah, ketika menyampaikan dalil sesuai dengan pemahaman siapa? Ya. Ketika memahami Al-Quran, tafsir siapa digunakan? Memahami hadis, hadis ada syarahnya, syarah siapa dia gunakan? Itu yang harus kita perhatikan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau memulai kitab Ushulus Sunnah, ya, kitab Ushulus Sunnah, yaitu dasar-dasar sunnah. Di poin yang pertama, apa kata beliau? Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, dasar-dasar akidah, dasar-dasar sunnah menurut kami, kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan pemahaman dari para sahabat, pemahaman para ulama-ulama kita terdahulu, dan mereka lah yang disebut dengan salafu as-saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Apa maksudnya jalan orang-orang yang bukan jalan orang-orang mukmin di sini? Sebagian ulama tafsir menafsirkan mukmin di sini adalah para sahabat atau para salafus saleh. Mengikuti jalan selain dari jalannya salafus saleh di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami sunnah, di dalam memahami agama yang mulia ini. Maka apa balasan atau apa ancaman yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang menyelisihi salafus saleh? Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan mereka, ya, kami palingkan mereka dan kami tempatkan mereka di dalam api neraka. Kalau sudah berpaling dari jalan yang lurus, mengikuti jalan selain daripada jalannya orang-orang yang beriman, yaitu salafus saleh di dalam memahami agama yang mulia ini, maka yang terjadi adalah pasti akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Nah, kalau kita tidak mengikuti jalan salafus saleh, otomatis kita itu akan mengikuti jalan selain mereka. Sementara jalannya salafus saleh itu cuma satu, jalan kebenaran itu satu. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situd Duror, 6 pilar dakwah salafiyah, di mana pada poin yang di antara poin atau dari beberapa pilar tersebut, dari 6 pilar tersebut, salah satunya beliau mengatakan at-thariqul wahid, jalan kebenaran, ya, itu cuma satu, yaitu jalannya salafu as-saleh, jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat serta generasi-generasi terbaik yang mana mereka itu memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan ini kita rasakan ketika kita menyimpang dari pemahaman yang lurus, dari pemahaman yang benar, tidak mengikuti pemahaman para salafus saleh, yang terjadi adalah kerusakan di dalam kita beragama, penyimpangan yang begitu banyak di dalam kita menjalankan syariat yang mulia ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan, hattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Pernah satu ketika Rasul itu membuat satu garis dengan tangan beliau, garis yang lurus panjang.
Kemudian setelah beliau menggaris satu garis yang lurus tersebut, beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, jalan Allah yang lurus. Satu. Wa khatta khututan an yaminihi wasyimalihi. Kemudian dari jalan yang lurus tersebut atau dari garis yang lurus tersebut, di kiri dan di kanan Nabi menggaris lagi, memberikan garisan yang lain. Setelah beliau memberikan garis-garis yang banyak di kiri dan di kanan, apa kata Nabi SAW? Hadihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilai. Inilah jalan-jalan yang bermacam-macam, ya, yang beraneka ragam, yang bercerai-berai, dan tidaklah pada setiap jalan yang ada di kiri dan di kanan itu melainkan pasti ada syaitan yang menyeruh kita untuk mengikuti jalan tersebut supaya kita menyimpang dari jalan kebenaran. Mengajak kita untuk kita menjauhi jalan yang hak. Dan itu diantara misi-misi syaitan di dalam menyimpangkan orang-orang yang sudah istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya coba lihat fitnah terbesar yang dirasakan atau fitnah antara orang yang belum ngaji, yang belum mengenal jalan yang lurus, belum dapat hidayah, dengan orang yang sudah ngaji dan mendapatkan hidayah. Itu beda fitnahnya, tidak sama. Gangguan setannya beda. Antara orang yang imannya level 10 sama level 1 itu beda, tidak sama. Ya. Antum coba lihat ya, kita pernah merasakan jemaah. Kita dulu sebelum ngaji lihat wanita yang enggak pakai jilbab itu biasa. Tapi setelah mengenal syariat, disuruh menundukkan pandangan, berat menundukkan pandangan itu. Ya, apalagi kalau lagi bawa motor menundukkan pandangan itu bahaya, bisa masuk got nanti. Iya kan? Berat. Menundukkan pandangan sebelum mengenal hidayah dan setelah mengenal hidayah itu kerasa bedanya. Tidak sama. Ya. Berat jemaah. Ya, dilema hati, tidak keluar, susah. Kebutuhan kita di luar. Di dalam rumah juga ngundang penyakit. Wong kerjaannya makan tidur. Ya. Tapi itulah ya, godaan yang datang untuk memalingkan kita yang tadinya berada di atas jalan yang lurus istiqomah. Syaitan mengundang kita lagi, ayo kayak dulu aja. Apa bisikan syaitan kepada kita? Tenang, Allah itu Maha Pengampun. Antum kira syaitan itu tidak menggunakan Allah bahasa seperti itu? Lihat bagaimana syaitan ketika menjerumuskan Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang. Ya. Kata syaitan, innilakuman nasihin, sesungguhnya aku ini adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Loh, bahasanya pemberi nasihat. Syaitan tidak bilang sama Adam dan Hawa itu, aku yang menyesatkan kalian. Tidak, aku memberikan nasihat, tapi nasihat yang buruk. Halus bermainnya, tapi pasti bagi orang-orang yang kemakan dengan rajuan tersebut. Nah, di sini ada syaitan menyeru, ya, menyeru kita untuk kembali kepada penyimpangan, menyeru kita untuk kembali menuju kemaksiatan setelah kita mengenal yang namanya hidayah, setelah kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Syahid dari hadis ini, ketika Nabi menyebutkan tentang jalan yang lurus, Nabi menyebutkannya itu dalam bentuk satu tunggal. Bahwasanya jalan yang lurus itu cuma satu, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, itu aja. Kalau mau selamat itu pahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh, selesai. Ya, jangan memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman siapapun selain daripada pemahaman salafus soleh, apalagi dengan pemahaman
awak dewi, tidak benar itu. Jangan. Pahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami mereka. Ya, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in memahaminya. Ya, karena ilmu itu lebih dekat kepada mereka. Kebenaran itu lebih dekat kepada mereka. Mereka hidup bersama Nabi SAW. Ya. Maka disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an di dalam sebuah athar, yang mana athar ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, dan juga Ibnu Battah di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, sayati nasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran, akan datang kepada kalian manusia yang akan mendebat kalian, yang akan memberikan syubhat kepada kalian dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, dan itu banyak. Mana contohnya? Khawarij itu syubhatnya dengan apa? Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir. Antum membantah ayat Al-Quran. Kalau kita yang belum ngaji pasti bilang, iya ya benar ya, kemakan. Nah itu pentingnya, memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kita dulu mungkin orang awam ketika disampaikan demikian, oh ya benar ya mereka yang jihad-jihad itu bawa dalil Al-Quranul Karim, ya, yang disampaikan itu Al-Quran, benar. Iya, yang disampaikannya itu Al-Quran, tapi pemahamannya itu yang tidak benar. Memahaminya itu yang tidak benar. Makanya apa kata Umar bin Khattab? Ketika ada manusia yang datang mendebat kalian dengan membawa Al-Quran sebagai syubhat, menanamkan di dalam hati kalian dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, gini. Ya, kayak contoh beberapa kasus yang lalu, ada majelis taklim atau ada pemimpin dari sebuah ormas yang secara terang-terangan mengatakan bahwasanya jual beli anjing itu boleh. Dalilnya mana? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Diharamkan itu masalah najisnya anjing, tapi jual belinya enggak. Bawa di ayat Al-Quran. Kalau kita orang yang awam, iya ya benar. Nah, coba lihat, karena mereka orang-orang yang jahil, banyak yang ngikuti. Karena nggak tahu memahami Al-Quran itu dengan apa, pemahaman siapa, banyak pengikutnya. Ya. Tapi sudah meninggal orangnya, baru-baru ini kalau nggak salah. Ya. Tahu kan orangnya kan? Saya tidak mau sebut merek loh. Live soalnya nih. Ya. Ada di tempatnya di Solo sana. Ya. Kontroversi. Makanya pemahaman-pemahaman yang liar seperti itu diikat. Jangan sampai liar, diikat dia. Dengan apa? Pemahaman salafus saleh. Ya. Akan ada kata Umar, dan sudah ada banyak. Ya, lihat liberal itu. Ayat Al-Quran dipakai. Maka diantara disertasinya Ustadz Firanda itu kan membantah orang-orang liberal yang berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran. Antum kira orang liberal nggak pakai Quran? Tamatan Lipia Mumtaz awal, anak kasih tahu antum, mahasiswa terbaik, tapi jadi liberal. Hasan jadi jamaah biasa ya, enak gitu kan. Subhanallah jamaah. Makanya ketika pemahaman itu tidak diikat dengan pemahaman salafus saleh, yang ada itu liar. Ya, memahami dengan semau-mau kita. Ya. Kita memahami Al-Qur'an itu dengan sekehendak kita. Kita punya aturan dalam beragama itu, memahami Al-Qur'an itu dengan pemahaman salafus saleh. Taib. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dakwah salafiyah, yaitu berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Ini dia.
Jadi dakwah salafiyah itu prioritas dakwanya itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan itu ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Mana hadiahnya? Panitia. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi tidak mendakwahkannya, kalau rasul mendakwahkannya. Mana hadiahnya nih? Iya, hadiahnya zakallah khair itu kan ya. Oh, enggak ada. Oh, buku. Sudah disiapin tapi enggak ada di sini. Ya. Siapa ingin melengkapi? Apa bedanya? Bedanya nabi sama rasul. Rasul mendakwakan untuk seluruh umat, kalau nabi untuk dirinya sendiri. Atau untuk orang sendiri. Gimana? Kalau rasul mendapatkan mendapat wahyu untuk mendakwakan syariat, adapun nabi itu melanjutkan yang rasul sebelumnya. Boleh, semuanya kalau dirangkum jawabannya itu benar semua. Jadi kalau nabi itu betul semua, kita rangkum aja ya. Nabi itu ya dia mendakwakan syariat yang sudah ada kepada kaumnya saja. Ya, itu secara garis besarnya. Tapi kalau rasul, dia diberikan syariat oleh Allah Ta'ala untuk mendakwakan kepada seluruh umat, tidak hanya kepada kaumnya, tapi kepada seluruh umat. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada khilaf di kalangan para ulama. Khidir itu bukan rasul. Ya, ada yang mengatakan Khidir itu rasul. Kalau Musa jelas rasul. Makanya Khidir tidak wajib mengikuti Musa, Musa tidak wajib mengikuti Khidir. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Karena ketika Musa bertemu dengan Khidir, Allah memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Tapi kita kembali ke ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tidaklah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Melainkan ketika kami mengutus mereka, kata Allah Ta'ala, apa pesan yang dipesankan oleh Allah kepada mereka? Ani'budullah wajtanibut tagut. Ajarkan kepada manusia itu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari yang namanya tagut. Tagut itu adalah sesembahan selain Allah dan mereka ridho untuk disembah. Makanya coba lihat Nabi ketika berdakwah di kota Mekah 13 tahun, fokus dakwah Nabi itu mengajarkan tentang tauhid, terutama tauhid uluhiyah, yaitu beribadah semata-mata hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah. Dan ini yang harus diprioritaskan oleh seorang dai salafi ketika berdakwah, ya, mengajarkan umat kepada tauhid. Kalau mereka sudah mengerti tentang tauhid, apa yang setelah itu diajarkan baru mengajarkan tentang
materi-materi yang lainnya. Seperti yang dipesankan Nabi kepada Mu'adz ketika Mu'adz diutus berdakwah ke negeri Yaman. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka ahlul kitab, ya, suruh mereka memahami dengan benar kalimat syahadat. Setelah mereka sudah memahami dengan benar, ajarkan kepada mereka tentang sholat, ajarkan kepada mereka tentang zakat, puasa. Ini kurikulum yang Allah tetapkan, meskipun tidak dibukukan sama Allah, tapi inilah kurikulum dakwah. Sudah tersistematis, terstruktur. Meskipun belum terbukukan, tapi sudah terstruktur sejak zaman dahulu sampai hari kiamat kelak. Begitu pula dengan kita, ketika belajar yang pertama kali, yang harus kita perbaiki, yang pertama kali kita perbaiki itu masalah tauhid kita. Karena bisa jadi selama ini kita berangkat dari perbuatan syirik kepada Allah. Mungkin dulu kita termasuk adalah orang yang saf depan, pergi ziarah kubur untuk minta barokat gitu kan. Ada yang mantan di sini? Jangan sebut nama ya, bahaya. Iya kan? Kita ini berasal dari latar belakang yang belum tentu semuanya itu sudah mengenal yang namanya tauhid. Belum tentu. Ya. Apalagi kita yang hidup di dalam sebuah keluarga yang keluarga itu sangat berpegang erat dengan yang namanya budaya. Luar biasa. Pertentangannya tuh berat itu. Mau kawin saja cari hari baik. Iya. Iya toh? Mau nikah saja cari hari baik. Saya takutnya giliran pas cari hari baik ternyata hari baiknya tahun depan, keburu meninggal orangnya. Belum sempat nikah. Kira-kira yang dosa siapa? Iya. Makanya Islam itu datang, dakwah salaf itu datang untuk apa? Membersihkan semua itu, mengikis. Ini karatan yang harus dibersihkan. Noda yang sudah berkarat yang harus dibersihkan. Berat memang, tapi memang harus dilakukan. Daripada umat ini terus bergelimang di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang diprioritaskan. Ya. Belajar, ajarkan kepada manusia tentang akidah. Ya. Oke lah sekarang, Ustadz, kalau 5 kali kajian, 5 hari kajian Senin sampai Jumat semua akidah, bosan Ustadz. Oke, toib, kita katakan oke, bosan. Tapi jangan sampai tidak ada pelajaran akidah. Harus ada. 5 hari itu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalkan kajiannya, harus ada akidahnya. Dan itu harus dipelajari dari dasar. Jangan langsung loncat. Saya mau belajar akidah Ustaz. Akidah apa? Langsung akidah Tohawiyah. Selasa belum lunas. Selasa dulu. Itu dasar. Baru naik ke Kasbus Syubuhat. Setelah naik ke Kasbus Syubuhat, naik ke Qawaidul Arba. Itu caranya. Kita nih orang Indonesia kalah total sama anak-anak kecil yang ada di Saudi. Anak kecil di Saudi itu matan itu dihafal luar kepala. Bukan luar kepala, dalam kepala. Kalau kita luar kepala, ya. Ini luar kepala nggak masuk kan? Dalam kepala. Coba lihat anak-anak kecil di Saudi itu, yang sering umroh ketika sore-sore ada halaqah itu kumpul. Itu halaqah. Halaqah itu bukan hanya halaqah Quran, halaqah hafal matan. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in. Hadis arba'in. Lewat. Mereka sudah kelasnya apa? Bulughul Maram dihafal. Kita hadis arba'in, innamal a'malu binniyat saja belepotan. Enggak selesai kita innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu
Apa Ustaz? Lupa Ustaz. Ya, faktor usia. Jadi mengajarkan tentang tauhid, mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah. Karena masih banyak di zaman sekarang ini manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Padahal zaman sudah modern. Masih banyak yang percaya sama khurafat tahayyul itu. Masih percaya banyak yang percaya sama bangunan-bangunan yang gak ada penghuninya. Saya katakan ya, jangankan itu bangunan yang memang itu lagi mandek, tidak ada dananya dilanjutkan ya, proyeknya begitu kosong, akhirnya banyak penghuninya. Nggak usah bangunan seperti rumah kita sendiri saja, kalau nggak pernah diucapin salam keluar masuk rumah, pada penghuninya banyak penghuninya seton di rumah itu. Padahal kita setiap hari ada di rumah, tapi ada setonnya di dalam. Kenapa? Masuk rumah tidak pernah salam. Ada nggak ada orang salam, biar seton tidak berbahagia. Karena seton itu di depan pintu itu sudah ngantri mereka. Sudah banyak itu yang bawa koper itu, sudah tas ransel, mau ngapain? Mau nginap. Mau nginap mereka jamaah. Ketika mereka dibuka pintu rumahnya oleh pemilik rumahnya, mereka nunggu. Ini ngucapin salam enggak? Kalau enggak ngucapin salam, dapat hotel gratis hari ini. Kalau ngucapin salam, cari hotel lain. Berarti sudah full hari ini. Gitu mereka. Makanya kenapa kita kalau tidur di rumah itu kadang-kadang bablas, ya, tahu-tahu sudah jam 6. Kenapa? Setonnya bilang tidur dulu, enak gitu kan. Telinga disumbet adzan, padahal rumah sampai masjid, toanya ke kita. Kayak orang pingsan itu loh. Masih banyak yang seperti itu, khurafat segala macam. Beli kendaraan dimandikan kembang 7 rupa. Nggak sekalian aja diajak bertapa Gunung Bromo sana. Pulang-pulang bisa terbang kan? Masih banyak yang seperti itu. Masa iya samping rumah saya itu tetangga itu gitu, dia beli motor itu. Baru beli motor mandikan kembang 7 rupa. Akhirnya saya, ya apa istilahnya? Saya candai. Wih, mau dikawinkan nih motornya nih. Masya Allah, subhanallah. Perbaiki ya, makanya dakwah salafiyah itu datang untuk memperbaiki apa? Tauhid kita dan mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah. Kemudian berikutnya yang keberapa? 3. Bahwasanya dakwah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana maksudnya mengajak umat Islam beribadah dengan benar? Yaitu ibadah yang memenuhi syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2. 1, mengikhlaskan niat karena Allah. Ibadah apapun termasuk puasa. Betapa banyak orang yang puasa hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi tidak alaihi wasallam. Di antara dalil Nabi SAW bersabda, sembunyikan. Nah, mereka mengkiaskan sedekah disembunyikan, maka ibadah-ibadah yang lain pun harus disembunyikan, kecuali itu yang menjadi syiar. Mana contoh syiar? Sholat ke masjid, itu syiar. Tidak mungkin antum, Ustaz, anda mau sholat ke masjid tapi diam-diam kayak orang lagi perang itu. Kalau ditanya mau kemana? Oh, mau ke depan, gitu. Bilang aja mau ke masjid, gitu kan? Itu syiar. Ya. Kecuali syiar zakat fitrah, keluarkan, itu syiar supaya orang tidak bersuudzon kepada kita, tidak keluarin zakat fitrah, misalkan seperti itu. Itu syiar. Tapi kalau misalkan itu sifatnya kayak ibadah sunnah, sedekah sunnah, tidak perlu diekspos segala macam. Ada orang sekarang kemajuan teknologi, ibaratkan ini uang kotak amal, alhamdulillah hari ini bisa sedekah. Buat apa ya? Apalagi antum kasih orang itu, misalkan kalau itu dana dari kita pribadi, antum kasih orang, antum foto, suruh orang lain foto, sakit hati orang itu, sakit. Karena Allah mengatakan intu badus shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum.
Memang hukum asal ibadah kayak sedekah itu ditampakkan sebagai motivasi. Tapi apa? Ada hal-hal yang menjadikan jangan ditampakkan. Salah satunya apa? Belum tentu kita ini bisa menjaga keikhlasan. Disembunyikan, dikasihkan kepada orang secara langsung. Tidak perlu pakai ekspos segala. Dalam rangka menjaga perasaan orang yang menerima. Nah, itu ibadah yang benar, ikhlas karena Allah. Makanya dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita untuk apa? Ibadah itu harus memenuhi kriteria yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah yang benar itu apa? Ibadah yang dibangun di atas ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Dalil yang menjelaskan kepada kita wajibnya mengikuti tuntunan Nabi dalam setiap amal ibadah banyak. Saya katakan, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Saya sebutkan satu dalil yang familiar, yang sering dibaca sama orang-orang, tapi tidak ngerti makna dari dalil ini. Inilah pentingnya memahami apa yang kita baca, jemaah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Al-Ahzab. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini dalil sering dibaca sama orang tapi tidak ngerti maksudnya. Apa maksud dari dalil ini? Kata para ulama, sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri toladan yang baik. Ingat, suri toladan yang baik itu bukan hanya dalam masalah akhlak, tapi dalam masalah tata cara ibadah. Bagaimana kita melakukan ibadah, itu Nabi sudah mencontohkan. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni ushol." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat membukukan, menulis hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi. Ya. Jangan seperti ada orang yang mengatakan, ya, kalau mau belajar salat itu jangan belajar salat dari buku, katanya. Jangan belajar sholat dari sifat sholatnya si Albani, katanya. Cari mereka guru yang memiliki sanad nyambung kepada Rasulullah, katanya. Ada itu yang suka cari-cari sensasi itu gitu dia. Makanya Indonesia itu harus cari sensasi baru terkenal. Kalau nggak punya sensasi nggak terkenal kita orang. Ayat ini jamaah sekalian, ayat yang sering dibaca tapi tidak difahami maksudnya. Salah satu maksudnya itu tadi, Nabi itu adalah sosok yang menjadi panutan kita dalam tata cara kita beribadah. Nabi suri toladan kita dalam ibadah. Apa yang dilakukan Nabi kita ikuti, apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, apa yang tidak dikerjakan maka ditinggalkan. Seperti kisah yang dikisahkan oleh Sa'id bin Musayyab. Pernah ketika Sa'id bin Musayyab selesai sholat subuh, kemudian sholat syuruk, melihat ada orang sholat syuruk 4 rakaat. Sholat syuruk itu berapa rakaat? 2. Dia sholat syuruk 4 rakaat. Ketika selesai sholat syuruk, didatangi sama Sa'id. Ya fulan, kenapa engkau itu sholat syuruk 4 rakaat? Maka dijawab sama orang ini, apakah Allah akan mengadabku karena aku sholat? Saya mau tanya sama antum, ada nggak ceritanya orang ibadah sama Allah diadab? Orang menjalankan ibadah tapi diadab sama Allah? Tidak ada. Orang melakukan ibadah itu pasti dicintai sama Allah. Tapi kenapa orang ini kok, ya, ditegur sama Sa'id? Maka dikatakan oleh Sa'id kepada orang ini, ya fulan, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengadabmu karena sholat yang engkau lakukan, tapi yang menyebabkan kau diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limukhalafati sunnati Rasulillah, karena engkau menyelisihi sunnahnya Nabi. Nabi sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan 4. Iya. Makanya ittiba'us sunnah, itulah tata cara ibadah yang benar. Itulah yang diajarkan oleh dakwah salafiyah. Membangun ibadah itu di atas keikhlasan,
dan melakukan ibadah itu sesuai dengan sunnah. Seperti kisah Imam Malik. Imam Malik didatangi sama seorang bertanya, "Ya Imam, dari mana mikotnya penduduk kota Madinah?" Madinah itu mikotnya dari mana? Dari Bir Ali. Kalau dulu namanya apa? Dzul Hulaifah. Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah. Kata orang ini, "Oh, tidak apa-apa wis. Dekat kok Madinah sama Dzul Hulaifah dari Bir Ali." Dekat, kalau untuk jalan lurus tuh dekat jemaah. Tapi yang membuat dia jauh tuh karena muter dia itu jalannya itu, tidak lurus. Dari Bir Ali ke kota Madinah itu tidak lurus jalannya, muter, dibuat mutar sama pemerintah Saudi. Ya. Ustadz, kenapa dibuat mutar? Coba antum tanya nanti pemerintah Saudi, kenapa dibuat mutar gitu ya. Tapi kalau ngambil lurusnya dekat dia memang. Kalau jalan kaki itu dekat. Tapi saya tidak sarankan jalan kaki melewati jalan raya Saudi. 180 km per jam larinya itu. Saya pernah diajak naik mobil sama teman itu. Kita lihat speedometernya. Saya banyak-banyak berdoa, "Ya Allah, semua sampai tujuan saya ini." Anak istri di rumah ini. Koputnya luar biasa. Ya. "Oh ya, saya mau ambil mikot dari rumah saja, dekat kok." Kata Imam Malik, Jangan ambil mikot dari rumahmu. Lu kan cuma beberapa kilo saja, nggak terlalu jauh dari Bir Ali. Bukan masalah beberapa kilonya, hatta 1 meter. 1 meter ya. Keluar dari mikot yang ditentukan oleh syariat itu tidak boleh. Karena Nabi menetapkan mikotnya penduduk Madinah itu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Melebihi itu atau kurang dari situ, maka ihramnya atau mikotnya tidak sah. Tidak sah syar'an. Ini pentingnya ittiba'us sunnah itu. Itulah ibadah yang benar yang diajarkan oleh dakwah salafiyah. Ya, ibadah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pengertian makna syahadat yang kedua itu, syahadat yang sering kita ucapkan itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa maksudnya wa anna muhammadar rasulullah? Tuti fima amar, kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Wastinabu manaha anhu wa zajar, dan kita menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menyelisih sunnah itu dampaknya buruk jemaah. Apa dampak buruk dari menyelisih sunnah Nabi dalam ibadah? Kita terhalang dari meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut, kita tambah lagi dikit. Yang keberapa? Yang keempat. Di antara prinsip dasar dakwah salafiyah adalah kalau tadi mengajarkan tauhid kepada mereka, kepada kaum muslimin, sekarang yang keempat itu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik serta bentuk-bentuk kesyirikan. Itulah dakwah salafiyah, balance dia. Apa tuh balance ya? Seimbang. Tidak hanya mengajarkan tauhid, tapi harus juga menjelaskan masalah kesyirikan. Tidak hanya mengajarkan sunnah, tapi juga harus mengajarkan mana contoh-contoh bid'ah. Itulah dakwah salafiyah. Bentuk-bentuk kesyirikan banyak, apalagi yang tersebar di zaman sekarang ini lebih banyak. Bahkan saya katakan di zaman sekarang ini kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan di zaman dulu. Loh kok bisa Ustadz? Iya, di zaman Nabi jamaah, syirik mereka itu cuma dalam masalah uluhiyah saja. Itu pun sudah berat. Kalau di zaman sekarang bukan hanya uluhiyah, dalam rububiyah pun kita syirik kepada Allah. Mana contoh syirik rububiyah? Kita sudah meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan rizki. Orang kafir dulu tidak pernah mau meyakini seperti itu. Tetap ketika mereka ditanya, siapa memberikan kalian rizki? Allah berikan rizki. Siapa memberikan kalian anak? Allah berikan anak. Tapi giliran disuruh beribadah sama Allah, tidak mau mereka. Mereka lebih menjadikan patung-patung mereka sebagai perantara kepada Allah. Kalau sekarang tidak. Siapa memberikan rizki? Mbah dukun.
Masa iya Ustaz? Iya, coba lihat para pedagang yang pergi ke mbah dukun minta penglaris. Bukankah dia meyakini yang mendatangkan pelanggan itu adalah mbah dukun dari jimatnya? Betul atau tidak? Seperti itu. Berarti dia meyakini yang memberikan rizki dalam bentuk jual belinya itu adalah selain Allah. Padahal yang mendatangkan pelanggan siapa? Allah. Kita ini kok khawatir. Rizki itu di tangan Allah jamaah. Kita cukup usaha, ya. Kita sekarang jualan nih, meskipun di samping kita nih sama yang yang kita jual. Tidak usah khawatir. Yang namanya rezeki itu pasti tidak akan pernah salah alamat. Jangan kalah sama penjual ikan di pasar. Berderet orang jual ikan di pasar itu. Kita syirik dalam masalah itu. Pagi-pagi bekas cuci beras disiram di depannya. Kalau di tempat saya gitu. Bekas cuci beras itu disiram di depannya. Untuk apa? Supaya arwah-arwah jahat yang bisa menjadikan tokonya tidak laris itu tidak datang ke situ katanya. Justru dia mengundang arwah jahat. Kan aneh. Iya kan? Iya. Mau pindah rumah syiriknya luar biasa. Sebelum pindah bangun rumah sudah syirik. Apa? Gantung ini pisang di atas itu, gantung kepala. Ya, untung kepala sapi digantung. Kalau kepala manusia bahaya itu. Ya. Nah ini dia dakwah salafiyah itu begitu, memperingatkan ya tentang bahaya kesyirikan. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 74 sebagai peringatan kita akan bahaya kesyirikan. Apa kata Allah? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang berbuat syirik kepada Allah, tidak tobat sampai meninggal dunia, maka kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan diharamkan bagi dia surga. Haram bagi dia surga. Kalau sudah haram bagi dia surga berarti tempatnya ke dalam, karena kan cuma 2 tempat di akhirat itu. Kalau nggak masuk surga pasti masuk neraka. Kalau sudah masuk surga tidak akan pernah keluar lagi. Tapi kalau masuk neraka bisa jadi keluar. Tapi kalau dosanya itu dosa syirik, jangan harap. Boro-boro keluar neraka, boro-boro masuk surga, cium bau surga pun tidak akan bisa. Baik. Saya tambah lagi satu, yang terakhir, yang kelima. Di antara prinsip dakwah salafiyah yaitu berdakwah Di antara prinsip dakwah salafiyah yaitu menjauhkan kaum muslimin dari taklid buta. Nah, ini dia nih. Taklid buta. Fanatik buta sama kiai, sama ustadz, ya. Sama ustadznya, sama kiainya. Tidak boleh. Fanatik buta itu tidak boleh. Fanatik buta tidak boleh. Tapi kalau fanatik kepada orang buta boleh. Syekh bin Baz itu buta. Boleh fanatik sama beliau. Selama yang kita fanatikan itu kebenaran beliau. Kalau kesalahan beliau jangan diikuti. Ya. Fanatik buta itu tidak boleh, membabi buta itu tidak boleh. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang kalau salah kita katakan salah, kalau benar harus kita katakan benar. Maka sering kita sampaikan, kalau saya salah jamaah, jangan ikuti saya. Tidak ada kewajiban antum mengikuti saya. Kalau saya salah antum ikuti, antum fanatik namanya. Bisa dipahami ya? Ya, kalau saya salah dinasehati, Ustadz, afwan. Antum menyampaikan kemarin begini. Ya, apakah tidak berlawanan dengan begini? Kalau salah sampaikan kritik itu, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya. Ustadz yang lain kalau salah disampaikan kritiknya. Jangan malah diikuti. Jangan sampai kita beranggapan ustadz masa bisa salah? Ustadz itu manusia aja mah. Antum kira ustadz itu malaikat? Ustadz itu manusia. Ya. Kadang salah, kadang benar.
Ustadz juga sama seperti saya, itu sama seperti antum, nggak ada bedanya. Bahkan bisa jadi pengamalan jamaah itu lebih banyak daripada ustadz. Mana contohnya? Jamaahnya sudah poligami, ustadznya belum. Iya. Betul tidak? Iya nggak? Loh iya toh? Bener kan? Jamaahnya bisa jadi sudah umroh berkali-kali, ustadznya baru sekali. Berarti kan pengamalan jamaah lebih banyak daripada ustadznya. Nah ini jamaah sekalian. Ya, jadi apa ya? Tidak boleh fanatik buta itu, karena fanatik buta itu sejatinya termasuk sifatnya orang-orang jahiliyah. Seperti yang Allah sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang-orang jahiliyah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 170 kalau nggak salah. Sebentar saya carikan dulu ayatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza qila lahum ittabi'u, ayat 170 benar. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami itu mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Lalu apa yang Allah tegur kepada mereka? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak ngerti sama sekali, berada di atas kesesatan, tapi tetap diikuti. Nenek moyang mereka dulu menyembah berhala, ikut mereka menyembah berhala. Ini namanya fanatik buta. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh taklid buta. Tidak ada taklid buta dalam agama itu. Yang ada adalah kita mengikuti dalil, mengikuti sunnah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadinya saya mau menyampaikan 11, tapi baru 5. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja. Ya, insyaallah kita lanjutkan sisanya terkait masalah prinsip-prinsip dasar dari dakwah salafiyah, supaya kita lebih memahami apa prinsip dasar dari dakwah salafiyah, supaya kita ini benar-benar berada di atas maklumat yang hak terkait masalah dakwah salaf, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Wallahu taala alam. Ada sesi tanya jawab? Enggak usah ya. Sudah satu aja, Pak Sarmin aja. Ya. Kalau itu menjadikan dia itu ujub, itu tidak boleh. Kadang-kadang kan ada suka orang bilang gini, ya, misalkan nih diumumkan, alhamdulillah hari ini kita dapat sumbangan hamba Allah 100, dia kebetulan nyumbang 500, ternyata disebutkan hamba Allah semua itu tidak ada yang 500 kecuali satu orang. Hamba Allah 500, oh saya itu katanya. Meskipun dia tidak bilang sama orang, dia tidak jatuh dalam riya memang, tapi jatuh dalam penyakit yang lainnya, yaitu ujub, berbangga dengan amal ibadah. Dan ini juga termasuk perusak amal, tidak boleh. Ya. Makanya kaidah para ulama, kalau berbuat amal, lupakan, anggap tidak pernah melakukan amal tersebut. Tapi kalau berbuat dosa, jadikan itu sebagai barometer untuk memperbaiki diri kita. Itu para ulama dahulu. Ya, mereka pernah mengeluarkan sedekah, itu mereka tidak pernah ingat, mereka melupakan semua itu. Mereka anggap itu tidak pernah dilakukan. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan. Karena hati kita ini lemah, jamaah. Ingat, selalu saya tekankan, perasaan di sini pernah saya tekankan, syaitan itu tidak datang menggoda kita di saat kita itu bersedekah pada waktu itu, atau di saat kita melakukan ibadah pada waktu itu. Kapan datangnya? No, nanti 5 hari kemudian. Ceritakan kamu kemarin pergi umroh gitu kan. Ya, mulai cerita dia. Ya, coba cerita kemarin kamu berikan bantuan. Iya, kemarin saya juga sempat memberikan bantuan sama ya mereka. Sudah mulai cerita. Setan itu bermain halus, coba. Dan setan itu tahu
kapan titik terlemah dari manusia untuk digoda. Makanya selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Sebisa mungkin amal ibadah kita sudah tidak usah diingat, ya, anggap tidak pernah kita melakukannya, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau dosa harus diingat terus supaya sebagai motivasi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena sudah diambil kesempatan oleh Bapak Takmir, maka tidak boleh ada pertanyaan lagi. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wallahu taala alam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.